yaitu Misteri Black Hole di Alam Semesta. Kalian mau nonton part 2 tapi belum nonton part 1? Salah alamat ya guys ya, nonton dulu part 1 di sana, nanti balik lagi ke sini, oke? Belum kita mulai ke pembahasannya, diklik dulu ya guys tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Tapi guys, sebelum itu ada nih guys yang ingin aku sampaikan. Quran itu bukan buku embriologi, tapi menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Al-Quran juga bukan buku astronomi, tapi menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Bahkan, Al-Quran juga bukan pakar cinta, tapi menjelaskan ilmu perbucinan. Lalu kalau begitu, Al-Quran itu apa? Singkatnya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tapi, Allah itu hafal betul dengan sifat manusia. Sifat manusia itu selalu menolak kebenaran. Nah, karena itu, di dalam Al-Quran, Allah menyelipkan beberapa bukti-bukti kebesarannya. Yang dimana ketika teknologi manusia itu makin maju, mulailah terlihat bahwa apa yang Allah katakan, satu persatu mulailah terbukti kebenarannya. Salah satunya yaitu tentang fenomena black hole, di mana fenomena black hole ini tertuang di dalam surat At-Takwir ayat 15-16. Surat At-Takwir ayat 15-16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Allah menjelaskan tentang fenomena black hole ini hanya 2 ayat. Ini akan ada nih yang beranggapan, bener Al-Quran cuma 2 ayat kayak pesan singkat dari doi aja. Beda ya guys ya. Pesan singkat dari doi itu bisa bikin sakit hati, tapi kalau pesan singkat dari Al-Quran itu mampu menenangkan jiwa dan hati. Walaupun cuma 2 ayat, tapi itu sudah mampu menjelaskan 3 karakteristik tentang black hole. Di mana 3 karakteristik yang disebutkan oleh Al-Quran itu ternyata sama yang disebutkan oleh para ahli ilmu astronomi. Lalu surat At-Takwir ayat 15-16, Allah itu bersumpah demi salah satu makhluknya, yaitu makhluk yang memiliki 3 karakteristik. Tapi sebelum itu, aku kasih tahu ya guys ya, Al-Quran itu kalau misalkan ada satu kata itu tidak memiliki satu arti. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, kalau misalkan ada satu kata, itu artinya seringkali memiliki cabang. Yang lebih hebatnya lagi, kalau misalkan kita perhatikan, itu cabang-cabangnya, itu sama-sama memiliki satu makna, artinya tidak bertolak belakang. Percaya? Yuk sama-sama kita bedah tafsir surat At-Takwir ayat 15-16. Yang pertama, yaitu Al-Khunnas. Al-Khunnas itu artinya bintang-bintang yang tersembunyi. Nah, Khunnas itu berasal dari kata Hannasa, artinya yaitu yang tersembunyi atau tidak terlihat. Oleh karena itu, iblis dan syaitan itu disebut makhluk Hannas karena yaitu tidak terlihat. Maksudnya yaitu yang tidak terlihat oleh Bani Adam. Maaf ya guys ya, tadi aku ngomong iblis dan setannya tuh gak nyelo. Soalnya gimana guys ya, aku tuh sama mereka tuh ada dendam pribadi gitu guys. Jadi kalau aku sebut nama mereka tuh jadi kayak kesel-kesel gemes gimana gitu. Nah, menurut ahli tafsir, kata Khunnas ini berasal dari Hannis, artinya yaitu sesuatu yang menghilang. Maksudnya yaitu sesuatu yang menghilang dari pandangan mata manusia. Kalau misalkan dalam bahasa ilmu astronomi itu disebut invisible, artinya yang tidak terlihat. Tentu saja bukan, ayat ini mengacu kepada salah satunya dari 3 karakteristik black hole. Karena salah satu karakteristik black hole adalah yang tidak terlihat. Lalu yang kedua yaitu al-jawar, artinya yang bergerak cepat. Ini kalau misalkan dalam bahasa ilmu astronomi itu disebut move. Move. Bener kan bacanya move kan ya guys ya? Move. Ya kalau misalkan salah ya udahlah ya, intinya tulisannya move aja lah guys ya. Malum ya guys ya, soalnya nilai bahasa Inggris aku tuh di atas IQ rata-rata gitu guys. Tapi guys, sebenarnya penggunaan kata dalam bahasa Al-Quran itu lebih perfect, lebih sempurna. Kenapa? Soalnya kata al-jawar itu mengartikan bergerak cepat bahkan berlari.
Sedangkan kalau misalkan kata move hanya mengartikan bergerak. Sedangkan melalui teknologi manusia yang makin hari makin maju, kita semua tentu sudah tahu bukan? Kalau misalkan black hole itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, penggunaan kata dalam Al-Quran itu lebih menggambarkan fakta yang sebenarnya. Lalu yang ketiga yaitu ada Al-Kunas, artinya yang menyapu. Sedangkan kalau dalam bahasa ilmu astronomi itu disebut dengan vacuum cleaner, yaitu yang menyedot di sekitarnya. Nah, itu dia tadi penafsiran dari surat At-Takwir ayat 15-16 ya guys. Tadi aku mengatakan kalau misalkan penggunaan Al-Quran itu lebih perfect ya guys. Tapi di sini aku nggak ada maksud sama sekali untuk menjatuhkan penjelasan dari para ilmu astronomi. Maksud yang ingin aku tonjolkan tuh gini guys, ini nih Al-Quran tuh bener loh, turun dari penciptanya langsung. Al-Quran ini bukan karya manusia loh. Kalau misalkan karya manusia itu sudah pasti mengalami kecacatan, tapi karena turun dari penciptanya langsung sudah pasti ini tidak ada kecacatan sekalipun. Jadi yuk guys, yuk mulai sekarang jaga Al-Quran kita dengan sangat baik. Lalu ada nih guys, penafsiran dari ulama klasik dan modern. Apa aja yaitu? Yang pertama yaitu dari penafsiran ulama klasik. Ulamanya itu bernama Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu pernah menafsirkan bahwa Allah itu bersumpah demi bintang yang tersembunyi di siang hari, yaitu yang hilang cahayanya dari pandangan mata manusia, tetapi ia tetap berada pada garis peredarannya. Lalu yang kedua ada nih guys, dari penafsiran ulama modern. Ulamanya siapa? Ya soal itu aku juga nggak tahu guys. Disitunya nggak tertera nama ulamanya siapa. Jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi kan ya. Nah, jadi ulama tafsir modern ini pernah menafsirkan bahwa itu tuh bintang-bintang yang menghilang atau kembali pada porosnya dan melintas kembali ke peredarannya lalu bersembunyi kembali. Mungkin penjelasan dari ulama tafsir modern yang kedua ini agak sedikit apa gitu ya kalau misalkan secara jelas gitu tuh dengernya. Tapi guys, intinya baik dari penafsiran ulama yang klasik maupun yang modern itu semuanya sama-sama merujuk kepada bintang yang ada tapi tidak terlihat. Tentu saja bukan kalau ini nih merujuk kepada salah satu dari karakteristik black hole yang baru ditemukan di sekitar abad 20-an ini. Lalu ada nih guys, yaitu 4 ayat lain yang ditafsirkan masih mengacu kepada black hole. Yang pertama yaitu surat Al-Mursalat ayat 8 yang berbunyi Fa'izan nujumu tumisat, yang artinya maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Menurut ulama Harun Yahya, kalau ayat ini mengacu kepada bintang mati yang akan menjadi cikal bakal menjadi black hole. Lalu yang kedua yaitu ada di surat At-Tariq ayat 3 yang berbunyi An-Najmus Saqib, yang artinya bintang yang cahayanya menembus. Menurut Harun Yahya, kalau ayat ini juga mengacu kepada black hole karena black hole itu mampu menyedot cahaya untuk masuk ke dalamnya kan ya guys. Lalu yang ketiga ada di surat At-Takwir ayat 1 yang berbunyi Idza syamsu kuwirat, yang artinya apabila matahari digulung. Ayat ini seolah-olah memberi isyarat kalau misalkan matahari itu nggak akan jadi black hole. Terbuktikan ya guys, di zaman sekarang matahari itu nggak akan jadi black hole karena masanya yang terlalu kecil. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu ada di surat Al-Isra ayat 44. Ini ayatnya kayak gimana? Ya soal itu aku nggak hafal guys ayatnya. Nah, aku bacain aja ya artinya ya. Intinya ya guys ya, artinya itu gini guys. Semua 7 langit dan yang ada di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya itu bertasbih kepada Allah dengan memuji namanya. Tapi kita semua nih manusia-manusia ini gak akan ngerti dengan tasbih mereka. Allah itu maha penyantun dan maha mengampun. Nah guys, NASA itu ternyata menemukan adanya gelombang suara dari black hole. Suaranya itu diperkirakan seperti suara TV yang rusak atau enggak dering telepon. Karena tadi kita sudah tahu nih Al-Isra ayat 44 kalau semuanya bertasbih, yang artinya itu black hole juga sedang bertasbih guys kepada Allah. Kalau misalkan kalian penasaran dengan suaranya black hole itu kayak gimana, bisa cek aja ya di kolom deskripsi video ini. Di situ aku sudah menaruh link asli dari NASA-nya langsung guys.
Guys, nih ada nih yang ingin aku sampaikan. Black hole itu makhluk gak berakal kan? Tapi black hole itu tetap bertasbih kepada Allah. Masa kita yang berakal kalah sama yang gak berakal? Oleh karena itu, yuk mulai sekarang biasakan bertasbih kepada Allah agar tidak dinilai lebih rendah daripada makhluk yang tidak berakal. Oke guys, itu dia tadi pembahasan tentang misteri black hole dalam sudut pandang Islam. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa ya guys, klik like jika kalian suka video ini, tinggalkan komen di bawah jika ada yang kalian sampaikan atau kalian ingin berkata sesuatu untuk aku bahas next video. Klik share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan orang lain harus tahu. Dan yang paling penting ya guys, jangan lupa klik subscribe serta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.